Baik, shalom sahabat JTH Ministry sekalian. Bertemu dengan saya Pastor James Pasaribu. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kita masih dalam suasana ibadah pengucapan syukur Hari Raya Pentakosta, pencurahan Roh Kudus bagi kita semuanya yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan hari ini kita akan membaca firman Tuhan dan akan men-sharingkannya, yang diambil dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-15. Yohanes 15 ayat 9 sampai 15, demikian firman Tuhan. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak akan menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hati dan pikirannya, serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Para sahabat JTH Ministry, hari ini kita membaca firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal yang ke-15 ini, di mana Tuhan Yesus berkata bahwa Bapa telah mengasihi dia, mengasihi Yesus. Demikian juga Yesus telah mengasihi kita. Jadi Bapa yang pemilik kerajaan sorga itu, dia memberikan kasihnya kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus memberikan kasihnya kepada kita. Artinya, kalau kita memiliki kasih kepada Tuhan Yesus, maka kita memiliki kasih kepada Bapa. Ini sangat perlu kita mengerti para sahabat, karena seringkali kita mendengar bahwa Yesus Kristus itu bukanlah Tuhan. Sementara di dalam firman yang kita baca, sungguh-sungguh bagaimana mungkin Bapa itu memberikan kasihnya kepada Tuhan Yesus, kepada Yesus, kalau Yesus itu bukan Tuhan. Dan juga waktu Tuhan itu, Yesus Kristus itu mengatakan bahwa aku memberikan kasih yang Bapa beri kepadaku bagi kamu. Tidak ada yang akan mengatakan seperti itu. Dia bisa memberi kasih yang dari Bapa karena dia itu adalah Bapa itu sendiri. Hanya bagaimana supaya manusia itu bisa menerima kasih itu, mendengarkan berita kasih itu, tidak mungkin Bapa yang datang. Karena kalau Bapa itu sendiri yang datang, maka tidak ada yang bisa berhadapan dengannya. Karena Bapa itu adalah kudus, maka siapapun kita ini yang penuh dengan dosa pasti akan binasa. Oleh karena itu ada perantara, yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi perantara bagi kita untuk menerima kasih itu. Itulah curahan Roh Kudus yang kita terima, yang sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu, di mana murid-murid yang pertama kali menerimanya, mereka yang setia menanti-nantikan Tuhan, mereka yang setia dengan perintah Tuhan. Dikatakan bahwa kalau kita itu mengasihi Tuhan, maka kita akan mengikuti perintah Tuhan. Itu juga yang dilakukan oleh murid-murid. Dikatakan begini, ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Perintah Tuhan itu cuma sederhana, sangat sederhana. Dia perintahkan kita untuk mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi sesama manusia.
siapapun itu harus kita kasihi. Tidak ada musuh di dalam kekristenan. Tidak ada yang namanya lawan. Musuh kita cuma satu, yaitu kuasa-kuasa kegelapan. Manusia ciptaan Tuhan yang lain itu adalah teman kita, saudara kita, sahabat kita, harus kita kasih. Oh, mungkin kita akan bilang mereka jahat kepada kita. Justru perintah Tuhan itu, bagaimana kita mau dikatakan orang yang beriman kepada Tuhan kalau kita hanya mengasihi saudara kita aja yang seiman? Justru kita diperintahkan mengasihi musuh kita. Pada saat itu bisa kita lakukan, itulah sungguh-sungguh kita menjadi murid Tuhan. Kita menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan, sahabat-sahabatnya Kristus. Dan tidak akan pernah bisa kita lakukan itu kalau kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi hari ini saya menyampaikan ini supaya marilah kita membuka hati kita terhadap siapa saja yang ada di sekeliling kita. Apakah mereka orang percaya? Apakah mereka bukan orang percaya? Apakah mereka itu sahabat kita di pelayanan, sahabat kita di gereja, atau dari gereja lainkah, atau bahkan bukan dari gereja? Harus kita memberikan kasih seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bahkan dikatakan luar biasa begini, ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi, kalau saudara nggak perlu lagi dituliskan, para sahabat sekalian. Kenapa nggak perlu dituliskan? Karena saudara itu sudah pasti harus saling mengasihi, namanya saudara. Tapi ini kita harus juga mengasihi sahabat-sahabat kita. Siapa sahabat-sahabat ini? Siapapun. Setiap manusia itulah sahabat. Makanya saya katakan tadi, tidak ada musuh di dalam kita orang percaya. Kalau manusia lain itu bukan musuh, mereka adalah sahabat. Hanya mungkin mereka orang yang belum percaya, belum menerima. Nanti akan kita lanjutkan di pembahasan berikutnya, bahwa karena mereka menolak Kristus, itulah yang membuat mereka membenci kita, membuat mereka memusuhi kita. Tapi itu tidak menghentikan kita untuk mengasihi mereka. Inilah hal yang luar biasa. Dengan begitu, bahkan dikatakan tadi, siapa kita ini yang harus boleh rela menyerahkan nyawa kita kalau kita melihat ada sahabat kita, ada teman kita yang mengalami masalah. Itu baru namanya kasih yang daripada Kristus. Karena Tuhan melakukan itu bukan kepada orang-orang yang baik. Tuhan merelakan nyawa. Bukan Tuhan. Yesus Kristus merelakan nyawanya untuk orang-orang yang membenci Dia, supaya orang-orang itu beroleh keselamatan. Itulah yang harus kita lakukan. Dan itulah yang bisa kita pelajari hari ini. Mari kita saling mengasihi. Kalau saudara tidak lagi perlu harus diajari. Kalau sesama saudara, apakah itu suami istri, apakah itu orang tua anak, apakah itu saudara abang adik, mertua menantu, itu adalah saudara. Kalau itu nggak perlu lagi diajari, harus ada kasih. Tapi ini firman Tuhan lebih dalam lagi mengajarkan kepada kita supaya kita mengasihi sahabat-sahabat kita. Mari sahabat JTH Ministry, kita mulai melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kasihi. Bukan berarti kita menjadi takut kepada mereka, tidak. Mengasihi itu artinya kita peduli kepada mereka. Kalau mereka membutuhkan pertolongan kita, bantulah. Kalau mereka membutuhkan yang ada pada kita, berikanlah. Jangan kita menahan-nahan karena kita merasa bahwa mereka benci kepada aku, benci kepada kita. Tidak melihat kepada itu. Sebab ini adalah firman Tuhan, dan kalau sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan Yesus, maka kita akan menjadi pelaku firman-Nya. Kiranya apa yang saya sampaikan hari ini menjadi berkat bagi kita. Kita minta kekuatan daripada Roh Kudus yang sudah dicurahkan kepada kita untuk memimpin kita menjadi pelaku firman yang sesuai dan menjadi kebenaran dan boleh menuai banyak jiwa
bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sampai di sini pertemuan kita. Kita akan bertemu kembali di acara selanjutnya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.